Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kembali lagi di live aku. Oke, wait a minute guys. Alright. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di live aku. Dan seperti janjiku kemarin, aku bakalan sering-sering live lagi setiap malam untuk sharing-sharing ya, seputar Facebook Ad dan seputar Instagram Ad tentunya, dan juga seputar bisnis online, biar teman-teman bisnisnya makin mantap lagi, omsetnya makin naik, semakin teredukasi bagaimana sebenarnya ngiklan, berbisnis online dengan baik dan benar. Oke. Kita nggak usah nunggu yang lain terlalu rame, karena nanti live ini bakalan bisa ditonton juga live ulang siarannya. Jadi yang udah ada silakan stay tune terus ya. Aku bakalan nyampein materi yang sangat-sangat ngebuat teman-teman ini bakalan, oh ternyata gua harus cepet-cepet belajar Facebook Ad, gua harus cepet-cepet ngiklan, gua harus cepet-cepet belajar nih, ke siapa nih belajarnya nih gitu. Oke. Jadi malam ini topiknya adalah teman-teman, kenapa kita harus ngiklan di Facebook dan juga Instagram? Oke. Alasan yang pertama adalah teman-teman, pengguna di Facebook dan Instagram itu ada lebih dari 2,5 miliar lah, 2 miliar 500, gimana nyebutnya, pokoknya 2 miliar lebih lah. Yang dimana intinya teman-teman, banyak banget database-nya orang-orang yang bermain Facebook, orang-orang yang bermain Instagram itu banyak. Nah, tandanya kalau banyak orang yang tandanya kalau banyak orang yang menggunakan Facebook, banyak orang yang menggunakan Instagram, tandanya itu adalah banyak orang yang bisa kita jualin. Oke? Itu alasan yang pertama. Aku ada beberapa alasan kenapa sih kamu harus cepet-cepet ngiklan, kenapa harus kamu itu cepet-cepet belajar ngiklan gitu. Ya, itu baru nomor 1 tuh, udah lumayan tuh. Nanti di akhir nih, teman-teman bakalannya kayak, wah gila nih, ntar di akhir ya, aku di akhir ya. Lalu yang kedua teman-teman, ketika kita ngiklan di Facebook dan juga Instagram, kita bisa berjualan ke orang yang tepat. Sekarang gini teman-teman, teman-teman memiliki produk hijab, yang dimana produk hijab itu yang beli pasti cewek. Produk hijab itu yang beli orang yang demen pakai kerudung. Nah, teman-teman nih menggunakan Facebook dan Instagram, teman-teman bisa banget ngelempar materi iklan teman-teman, jualan teman-teman itu kelempar ke orang yang orang yang demen pakai jilbab, orang yang demen pakai hijab gitu. Tinggal produk teman-teman aja dibikin bagus, dibikin unik, dibikin value-nya lebih gitu. Ya. Contoh lain, teman-teman memiliki jualan apa ya contohnya? Hijab, selain hijab, sepatu mungkin. Ya, teman-teman jualan sepatu, misal sepatu anak bayi, sepatu anak balita, anak kecil gitu ya, sekitar 5 tahun 6 tahun kan udah bisa pakai sepatu gitu. Teman punya bisnis yang kayak gitu. Dengan kita ngiklan, kita bisa ngejangkau orang seperti itu gitu. Kita tinggal bilang sama Facebook sama Instagram gitu. Facebook, Instagram, ini materi iklan gua, tolong di-deliver ke orang-orang yang punya anak yang umurnya 5 sampai 6 tahun yang demen pakai sepatu. Kebayang enggak teman-teman? Teman-teman jualan ke orang yang emang lagi butuh gitu. Ya. Kebayang ya. Jadi kita bisa jualan ke orang yang tepat gitu. Ya, itu enaknya di Facebook dan Instagram, kita bisa jualan benar-benar. Kan gak semua orang butuh produk kita ya. Bener gak? Kayak aku suka nge-gym, gak semua orang butuh suplemen gym, kayak butuh suplemen, butuh BCAA, terus butuh ada berbagai macam suplemen kan gak semua orang butuh gitu. Hanya orang-orang yang demen nge-gym yang suka itu. Nah, itu salah satu contohnya bahwa gak semua orang itu butuh produk kita. Maka kita perlu yang namanya ngeriset market, kita perlu yang namanya target market gitu. Nah, lalu yang ketiga teman-teman, setelah tadi yang pertama adalah penggunanya banyak, yang kedua kita bisa jualan sesuai target market kita atau orang yang pengen kita jualin. Nah, yang ketiga teman-teman, kita bisa ngambil margin ya. Kalau yang belum tahu margin adalah profit ya, profit gitu. Profit itu kayak misalnya teman-teman nih jualan teh botol sosro gitu, harganya 10.000, dijual 15.000, marginnya cuma 5.000. Di Facebook Ad teman-teman, di Instagram gitu, Instagram Ad teman-teman bisa ngambil profit di atas 100.000. Kebayang nggak tuh berapa persen tuh ya? Dan itu aku udah praktekin dan benar-benar laku. Kenapa? Karena marketnya beda. Market di Facebook, market di Instagram beda gitu.
Makanya aku selalu bilang, ketika kamu ngiklan di Facebook, jangan diarahin ke marketplace. Ketika lagi ngiklan, jangan diarahin langsung ke Shopee, Lazada, Tokped, jangan. Marketnya orang di Facebook itu beda dengan marketnya orang di Instagram. Ketika kita ngiklan di Facebook, kita harus arahin dia ke WhatsApp, form. Nah, kita jangan ngarahin dia beli aja ke Shopee, ke marketplace dengan alasan biar gratis ongkir segala macam. Jangan. Nanti dia ngeliat kompetitor, nggak jadi beli. Dia ngeliat ini, nggak jadi beli gitu. Jangan gitu ya. Oke? Itu marginnya 100k gitu teman-teman. Anggaplah kayak aku punya produk yang dulu aku jual itu 6.000, itu aku jual 100.000 teman-teman. Kebayang nggak tuh marginnya berapa? Aku naikin berapa persen gitu kan? Itu lebih dari 100%, 1000% mungkin lebih gitu. Ya. Kenapa sih kita marginnya tinggi teman-teman? Kenapa sih kita marginnya harus besar profitnya gitu? Alasannya karena kita punya budget marketing. Ya. Berbeda dengan teman-teman yang main di Shopee, Lazada, Tokped yang mungkin gak gunain iklan, yang ngambil margin 10.000, 1.000, 2.000 goceng gitu kan. Itu kan lama banget gitu, kayaknya tuh lama gitu. Tapi di Facebook Ad kita bisa ngambil margin 100.000 men. Gitu, laku 10 piece gitu. Itu udah profit 1 juta. Anggaplah biaya iklan cuma 500.000, masih profit 500.000 gitu. Ya itu enaknya nomor 3, kita bisa ambil margin tinggi ya. Teman-teman jualan mau untung atau mau rugi sih? Mau untung gede, mau untung kecil? Kalau mau untung gede, ngiklan ya. Walaupun ada budgetnya, ya jangan takut ngeluarin duit, jangan takut ngeluarin budget marketing, jangan takut buat gaji karyawan, jangan takut buat ngeluarin segala macamnya gitu. Pebisnis itu mental harus baja. Jangan baru iklan di Bennett udah loyo, baru rugi 100.000 udah loyo gitu kan. Kudu semangat gitu ya. Kudu nyari terus, cari, harus ngotot ya. Kalau mentorku selalu bilang gitu. Kita itu kalau mau sukses kudu ngotot, kudu semangat, kudu nyari terus sampai dapet. Kalau kita berhenti, kalau kita nyerah, ya kita nggak dapat apa-apa. Oke. Nah, lalu yang keempat teman-teman, kalau kita bisnis online, kalau kita bisnis offline, kita itu perlu sewa toko teman-teman. Ketika kita bisnis offline, kita itu perlu nyari tempat gitu, segala macemnya. Tapi ketika kita mulai ngiklan, ketika kita mulai bisnis online, menggunakan strategi yang namanya ngiklan di Facebook dan Instagram, kita nggak perlu yang namanya sewa toko, ya. Enak nggak tuh? Sewa toko kan setahun bisa 25 juta, ada yang 100 juta kalau ruko atau yang mahal-mahal. Nah di Facebook ya kita nggak perlu nyewa-nyewa gitu teman-teman, nggak perlu kita nyewa-nyewa, ya nggak? Kita langsung aja ngiklan, udah langsung dapat duit. Ya paling kita modal landing page, yaitu nyewa hosting gitu. Itu penggantinya tuh, tapi jauh kan. Ketimbang teman-teman bisnis offline, nyewa ruko 25 juta. Nyewa hosting itu nggak nyampe 1 juta bisa dapat 1 tahun gitu. Nyewa hosting, nyewa domain untuk buat landing page-nya tentunya gitu. Oke teman-teman, itu yang pertama tadi, ingat-ingat poinnya adalah penggunanya banyak. Oke, yang kedua kita bisa jualan ke target market kita. Oke, yang ketiga marginnya bisa 100.000 men. Kebayang nggak sih teman-teman yang mungkin biasa jualan di Shopee cuman ngambil untung ceban 20.000, 30.000, di Facebook kan bisa 100.000. Bahkan aku pernah jual yang marginnya 150 sampai 200.000 aku pernah. Ya, dulu aku jualan hand sanitizer itu aku ambil margin sekitar 150.000. Itu profitnya dalam 2 minggu itu aku dapat 20 juta teman-teman. Tapi habis itu udah goodbye karena tiba-tiba peraturan Facebook munculin nggak boleh ngiklan berbobot COVID. Dulu aku jualan masker, hand sanitizer. Wah men, itu nggak nyampe ratusan juta sih, tapi udah puluhan, 20 plus sekian gitu. Cuman sekarang udah nggak bisa ya, teman-teman tahu lah peraturan Facebook udah nggak bisa gitu. Nah selanjutnya teman-teman, yang keberapa nih? Yang kelima ya. Yang kelima adalah kita bisa ngejalanin iklan kita 24 jam teman-teman. Ya, kalau teman-teman nih sekarang jualan dari pagi sampai sore buka toko gitu. Anggaplah kayak apa ya nyebutnya ya, anggaplah buka toko gitu loh. Itu teman-teman bakalan nyari duit dari pagi sampai sore doang. Tapi ketika kita ngiklan dan iklannya jalan 24 jam, customernya datang terus. Artinya apa teman-teman? Selama customer datang berarti ada closingan. Ketika closingannya banyak, omsetnya naik, profitnya naik, budget iklannya naik, tapi profitnya naik. Dan aku pernah ngerasain teman-teman, sampai aku itu punya 25 karyawan, sip-sipan dari pagi sampai jam 3 sampai jam 12 malam, muter lagi, pagi lagi, muter lagi segala macam sampai karena produknya bagus, karena aku lagi
bisa dibilang lagi hype-hypenya, lagi senang-senangnya sama ngiklan, aku jalanin 24 jam. Aku benar-benar nyari 25 karyawan dulu. Ya, 25 karyawan by the way, tapi habis itu bisnisnya tutup karena aku kekurangan apa ya namanya, bisa dibilang kekurangan ilmu dalam membangun tim ya. Sehingga yang sekarang alhamdulillah nih udah belajar lagi. Makanya teman-teman nih aku kasih tahu, kalau teman-teman gak punya ilmunya, kalau teman-teman belum belajar, jangan main hajar-hajar aja gitu ya. Semua orang-orang yang sukses itu punya ilmunya untuk mencapai hal-hal yang dia inginkan. Nah, kesalahanku tahun lalu, 2 tahun lalu lah, itu aku punya 25 karyawan. Karyawannya teman-temanku semua ya. 2 minggu tutup teman-teman, tapi 24 jam kerjanya gitu, sip-sipan sampai 25 karyawan gitu ya. Makanya teman-teman aku saranin nih, aku selalu ngedukasi, aku selalu sharing ke semua teman-teman, karena niatku pengen ngebantu teman-teman biar iklan lebih bagus, bisnis online-nya lebih berjaya gitu, omsetnya bisa naik. Karena aku pengalaman teman-teman, aku pernah di posisi kayak teman-teman yang kayak bingung gue mau belajar ke siapa, mau belajar ke sini kayak gini bingung sampai akhirnya aku mikir aku harus bantu karena aku dulu pernah di posisi seperti ini gitu. Oke? Nah, yang selanjutnya teman-teman, ketika kita ngiklan gitu, kita bisa mantau semuanya tuh dari rumah ya. Kita cuma butuh laptop teman-teman ya. Kalau ada yang nanya, "Kak, aku ngiklan pakai HP bisa nggak?" Jangan gitu, pakai laptop lah, modal lah guys, come on. Kalian ini mau jadi orang besar, kalian ini mau omsetnya mau 1 juta doang sehari gitu. Emang nggak mau nyentuh 100 juta 1M? Masa modal laptop yang nggak berani? Masa modal laptop yang nggak punya? Masa nggak punya laptop yang udah ngeluh ya kan? Nah, kita bisa mantau iklan kita itu dari rumah teman-teman, literally dari rumah. Jadi kayak udah kita setting iklan gitu kan, tak udah setting itu. Kalau yang bilang nyeting iklan tuh cuman nggak nyampe 10 menit, karena teman-teman nggak tahu aja, makanya kelihatannya lama, benar nggak? Nah, setting beberapa menit, udah tinggal sisanya apa? Balesin chat gitu. Aku pengalaman dulu awal-awal aku balesin chat sendiri, kan sekarang udah ada CS gitu, udah punya tim, udah belajar ilmunya bangun tim gimana yang benar gitu. Oke, jadi balesin chat dari rumah. Waktu aku dulu nggak punya tim teman-teman, itu aku balesin chat dari subuh ke zuhur ke asar, karena iklannya lagi bagus-bagusnya, aku lagi excited sampai jam 12 malam teman-teman ya. Aku korbanin waktu karena ya itu aku full kerja dari rumah teman-teman. Tapi profitnya gila sih, waktu itu 1 hari 7 juta tuh, cuman jualan preset teman-teman ya. Kalau ada yang tahu preset ya mungkin filter foto gitu lah, intinya buat seorang traveler gitu segala macam. Itu sampai 7 juta 1 hari, cuman aku ngebalesin chat sendiri ya, nyeting iklan tuh sampai jam 12 malam gak aku matiin. Yang aku bilang tadi, kita bisa jalanin iklan kita 24 jam asalkan CS-nya ada, asalkan timnya udah ready, budgetnya udah ada dan segala macem gitu. Oke teman-teman ya, masuk ya paham ya yang aku sampein ya. Aku berharap sih paham sih, karena aku membicarakan semua ini segamblang mungkin, semudah mungkin, sehingga teman-teman bisa paham apa yang aku sampein gitu. Semoga aja gitu. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, ini yang paling menarik, ini yang paling aku suka ya. Perhatiin nih, perhatiin. Ini yang paling aku suka ketika aku ngiklan di Facebook sama Instagram Ad. Kita bisa yang namanya scaling. Ya, bukan scaling gigi ya, scaling gigi bersihin gigi itu. Scaling itu artinya apa sih? Ya, Kak, scaling itu apa Kak? Testing itu apa Kak? Kalau testing itu kita ngetes materi iklan kita. Bener gak nih CP customer yang kita buat? Menarik gak nih konten iklan? Menarik gak copywriting yang kita jual? Menarik gak landing page kita? Menarik gak harganya? Ya, menarik gak desainnya? Mengundang orang gak untuk beli? Nah, itu namanya testing. Tapi ketika kita udah scaling teman-teman, perhatiin teman-teman, ketika kita udah scaling, itu momen dimana testing kita berhasil, kita harus scaling. Scaling itu adalah ekspansi, bisa dibilang ekspansi bisnis, ekspansi profit ya. Jadi kayak contohnya nih, budget iklan teman-teman awalnya segini, profitnya segini ya. Ketika teman-teman scaling, naikin, set, profitnya naik lagi, set, semakin besar. Contohnya gini, teman-teman biasanya 1 hari ngiklan 100.000, profitnya 100.000, omsetnya berapa? 200.000, oke? Omsetnya 200.000, ngiklan hari ini nih, anggaplah omsetnya 200.000 gitu.
bagus berarti tandanya gitu. Iklannya bagus nih gitu. Teman-teman ada budget 1 juta misalnya, gue punya budget 1 juta mau scaling dong. Bisa. Scaling itu apa artinya? Memperbesar budget iklan dan memperbesar profit. Teman-teman bayangin nggak? Teman-teman punya penghasilan satu hari 100.000. Terus teman-teman bingung, kok penghasilan gue cuma 100.000 ya sehari? Gue pengen dong lipat gandain profit gue, bisa nggak sih? Di Facebook sama Instagram bisa. Wah, teman-teman kaget sih. Aku dulu waktu belajar itu gila terngiang-ngiang kayak, serius Facebook bisa gitu? Menurutku kayak, ini dukun apa nih? Masa bisa kayak gitu? Kayak kaget banget gitu. Nah, terus, tadi kan kita balik lagi. Kamu 200.000 nih omsetnya hari ini, bayar iklan 100.000, profit 100.000, oke. Ada budget nganggur 1 juta gitu. Udah deh, gas aja iklan, besok gue mau jalanin 1 juta. Oke? Iklan besok gue mau jalanin 1 juta gitu. Aduh, sorry guys. Wah, TikTok berhenti. Sorry. Wait guys. Waduh, TikToknya keluar guys. Sebentar ya. Aku ganti pakai wifi dulu. Instagram aman ya koneksi? Aduh, koneksinya pakai error lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus teman-teman tadi sampai mana tuh? 200.000 1 juta ya. Oke, besok gue mau ngiklan 1 juta nih. Profitnya teman-teman, yang awalnya tadi 100.000 hari kemarin, begitu kita scaling ini kan memperbesar budget iklan. Ketika budget iklan kita naik, orang yang kita jangkau makin naik, orang yang ngechat kita naik, closingan kita naik, otomatis apa? Profit naik, omsetnya naik, penjualannya naik gitu. Ya. Jadi ketika kita ngiklan udah 1 juta jam, ya kan? Profitnya naik juga, bisa 800.000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi juga 1.500.000, ya. Paham gak teman-teman? Ya, aku harap sih paham. Ini momen paling ditunggu-tunggu ya. Kalau udah yang biasa ngiklan itu bisa disebut, men, ini momen kejayaan gua dalam ngiklan gitu ya. Kayak, wah, akhirnya gue besok scaling, akhirnya besok gue yang kayak profit gue bakalan naik nih gitu, bakalan besar nih gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman yang ku bilang tadi. Wah, teman-teman mungkin aku harap sih teman-teman bakalan mikir kayak, emang bisa kayak gitu. Seriously bisa teman-teman. Makanya kalau teman-teman ngelihat di TikTok aku suka ngepost tuh kayak, nih guys, hari pertama profitku cuma 300.000. Aku udah paham dong caranya scaling, ngelipat gandain profitku ya. By the way, ini nggak dosa ya. Ini karena bukan hal-hal yang kayak gitu, tapi ini emang real, kita jualan, kita memperbesar budget marketing kita. Lalu yang kedua, dari 300.000 aku naikin bisa jadi 500.000. Aku naikin budget iklan lagi jadi 1 juta. Aku naikin lagi budget iklan aku jadi 2 juta profitnya. Aku naikin lagi budgetnya jadi 2.500.000. Besok lagi naikin 3 juta. Sampai akhirnya di momen aku kayaknya udah deh, stop di situ deh. CS udah nggak kuat, orang packingnya udah nggak kuat nih. Ya udah stabil setiap hari segitu gitu. Spendingnya misalnya 5 juta aja setiap hari gitu. Itu udah lumayan gitu. Ya, minimal ya jelek-jeleknya gitu. Kita spending 1 juta itu dapat 500.000, 50% tuh ROI udah mantap teman-teman. Yang tadinya setiap hari profit kita 100.000, kita scaling budget iklannya, budget profitnya naik teman-teman. Kan kalau 100.000 sehari, sebulan cuma 3 juta. Ya, emang teman-teman mau dapat gaji 3 juta doang? Pengen kan jadi 9 juta gitu. Anggaplah profitnya naik jadi 300.000. Tiap hari 300.000 profitnya. Sebulan berapa? 9 juta. Mau 9 juta doang? Emang nggak mau ngerasain 10 juta, 20 juta, 30 juta, 60 juta, 100 juta? Tinggal dinaikin budget iklannya. Ya. Sehari profitnya udah 1 juta. Sebulan udah berapa teman-teman? 30 juta teman-teman. Semudah itu kita ngiklan di Facebook Ads. Cuman 2 tahapan ini nih yang paling tercengang ya. Kalau pemula ngedenger ini, aku bisa bilang tercengang gitu. Kayak, profit bisa naik? Keren banget men gitu ya. Itu teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga membuka wawasan teman-teman semuanya. Itulah beberapa alasan kenapa teman-teman harus ngiklan di Facebook Ads ya. Yang pertama tadi ada apa aja? Penggunanya banyak ya. Kenapa harus ngiklan di Facebook Ads? Pertama, penggunanya banyak ya. Yang kedua, kita bisa targetin orang yang sesuai dengan target market kita ya.
Yang ketiga apa? Marginnya bisa di atas 100.000. Modal teman-teman produknya 5.000, dijual 100.000, bisa teman-teman. Ya. Yang keempat, nggak perlu sewa toko. Ya, nggak perlu nyewa-nyewa toko yang 25 juta setahun, 30 juta setahun. Nggak perlu, ya. Tuh enaknya. Terus yang kelima tadi apa nih? Iklannya bisa jalan 24 jam. Ya, iklannya bisa jalan 24 jam. Kalau teman-teman kuat balesin chat, udah ngiklan aja hajar, nggak usah tidur kalau bisa. Ya, kalau mau cepet kaya, tapi sebulan kemudian mati mau. Jangan ya. Itulah kita perlu belajar yang namanya tim, teman-teman ya. Nah, terus yang selanjutnya yang nomor 6, bisa dari rumah kerjanya ya. Kalau teman-teman suka ngeliat enak banget ya kerja dari rumah, enak ya, bisa. Memang aku pernah ngebuktiin, aku sekitar beberapa tahun itu kerja di rumah terus setiap hari aja. Selama 4 tahun, 3 tahunan aku kerja setiap hari dari rumah gitu. Sampai sekarang udah yang namanya udah perlu ekspansi bisnis, udah perlu yang namanya tim, udah perlu yang namanya membantu orang, udah perlu yang namanya ada yang ngebantuin nih kerjaanku karena sudah semakin banyak dan semakin perlu yang namanya ada yang ngebantuin gitu. Sekarang makanya setiap hari udah ke kantor terus gitu ya. Dan tugasnya sekarang tinggal mikirin gimana caranya my company, perusahaanku bisa lebih besar, bisnisku bisa lebih besar. Nah, terus tadi yang terakhir adalah scaling iklan gitu, menaikkan profit lah intinya ya. Teman-teman mau nggak di sini profitnya naik ya? Teman-teman punya penghasilan sebulan 30 juta, mau nggak naik jadi 60 juta? Masa nggak mau? Nggak mungkin lah ya. Ya, dan aku pun tahu tujuan teman-teman belajar ngiklan. Teman-teman tujuannya ngiklan tuh pengen apa? Ya pengen cuan gitu. Pengen dapat profit lebih. Ya, di situ ya teman-teman. Pokoknya nomor 7 tuh poin yang harus teman-teman ingat. Kita bisa naikin profit kita. Ya, kita bisa naikin profit itu kayak yang aku nggak mungkin sih kayak ada orang nanya, lu profitnya sebulan berapa dari bisnis? Cuma 1 juta bro, gitu. 10 juta lah anggap sebulan gitu. Lu mau nggak gue ajarin biar profit lu jadi 100 juta setiap bulan? Kalau dia jawab nggak mau, nggak waras gitu kan. Ya, gitu teman-teman. Oke. Well teman-teman, thank you banget yang udah nonton live malam ini ya. Setiap hari semakin rame nih live aku bakalan sering-sering live ya. Aku akan usahain setiap hari aku bakalan live. By the way teman-teman, kalau tadi teman-teman udah tahu alasannya kenapa kita harus belajar ngiklan. Nah sekarang aku mau infoin ke teman-teman bahwa di tanggal 16-17 Januari ini, yang dimana which is gitu kan, Sabtu Minggu ini aku ada kelas ngiklan, belajar ngiklan dari 0 sampai kamu scaling ya. Dari hari Sabtu Minggu ini mulai jam 5 sampai mulai jam 9 sampai jam 5 sore selama 2 hari teman-teman. Tapi by the way yang batch 3 kemarin itu di hari kedua kita sampai jam 12 malam teman-teman. Kita hajar di sana teman-teman. Ya, dan aku cuman buka kuotanya untuk kelas ini hanya untuk 200 orang. Dan bentar lagi aku udah mau tutup. So, pastikan kamu ikut di kelas aku di 16-17 Januari ini. Kalau tadi udah tahu tuh manfaatnya, kalau tadi udah tahu tuh alasannya kenapa ya. Kalau kamu gak action juga, aku mau kasih kata-kata yang paling menarik nih. Income datang dari action ya, bukan dari belajar. Tapi kita perlu belajar dulu agar tahu actionnya itu apa. Oke, cakep nggak tuh? Oke teman-teman, ya jadi untuk info kelasnya nanti belajarnya itu bareng aku dan langsung ada mentorku juga yang ngajarin aku nih dari nol ngiklan. Aku pun sama kayak teman-teman, awalnya dari nol, nggak ngerti cara ngiklan, nggak ngerti cara nyari produk, nggak ngerti semuanya teman-teman. Ya, orang itu semuanya from zero, nggak ada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jago. Semua tuh belajar, semua tuh berproses sampai akhirnya dia bisa. So pastikan kamu ikut kelas aku, karena yang ngajar langsung nanti ada aku dan juga ada mentorku. Oke? So pastikan kamu ikut ya. Dan untuk info lebih lanjut mengenai kelas aku di 16-17 Januari nanti, kamu bisa langsung DM aku. Oke? Semoga bermanfaat info malam ini. By the way, sebelum aku tutup live-nya, aku kasih deh tanya jawab sedikit untuk teman-teman semuanya seputar materi yang tadi aku sampaikan atau seputar masalah yang mungkin teman-teman sekarang lagi alamin. Oke? Silakan teman-teman tulis your question di kolom komen. Asik. Minum dulu teman-teman. Capek. Oke, kita mulai tanya jawabnya dari Instagram. Wow, rame ya. Oke. Kabar FBX sudah mulai membaik belum bang? Maksudnya apa ya?
Emang FB Ads kenapa? By the way, aku udah bertahun-tahun ngiklan biasa-biasa aja, nggak ada yang error-error. Mungkin kamu nggak tahu ilmunya mungkin, makanya ini. Daftar reseller dong bang. Nih teman-teman, aku kasih tahu ya, aku itu belum punya produk sama sekali. Aku masih sama kayak teman-teman, masih nge-reseller, masih nge-dropshipper, belum punya produk sendiri, belum punya, sama sekali belum punya. Ya, jadi jangan takut untuk belajar. Aku aja belum punya produk, bisa kok ngasilin dari Facebook Ads. Kebanyakan dari kita itu terlalu bisa dibilang kayak takut, selalu berpikir bahwa mindset itu masih salah gitu. Makanya teman-teman belajar ya tentang apa itu pola pikir, bagaimana berpikir yang benar gitu. Jangan selalu berpikir gua nggak bisa, gua bingung, gua gaptek, gua ini segala macem. Ya jelas kamu belum belajar. Kalau kamu udah belajar, kamu gak mungkin gaptek guys. Sorry guys, aku bateraiku low. Bateraiku low. Aku ngecek dulu guys. Oke, lanjut. Hanya semangat motivasi bang. Teori dong. Ikut kelas aku kalau mau teorinya. Aku mau sharing, DM-nya belum dilirik. By the way, sorry banget yang DM-nya belum aku balas, yang DM banyak banget. Nanti kalau aku slow, aku balas-balasin ya. Scale up bang. Ya, scale up sama scaling sama aja. By the way, aku balesin chat yang di Instagram dulu ya, teman-teman TikTok sabar. Kazan, mending beli buku Facebook atau dibimbing langsung sama mentor Facebook? Menurut kamu, ya, ketika kita ngiklan teman-teman, kita itu perlu yang namanya, gak mungkin lah namanya kita belajar kita nggak ada mentornya gitu. Maksudnya kayak kalau buku itu menurut aku bukan ngejelek-jelekin sebuah buku ya, tapi mungkin teorinya banyak di sana, prakteknya banyak, tapi mungkin nggak se-expert, nggak seenak, nggak seseru, nggak semudah kamu belajar langsung. Ya, di kelas aku itu nanti belajarnya langsung nih, live Zoom gini. Kamu kalau ada pertanyaan langsung nanya, ya. Ketimbang kamu baca buku, aku nggak tahu sih ya, karena aku belum pernah ngerasain dengan baca buku seperti itu gitu. Dan aku pun tahu gitu ada beberapa buku yang ngejelasin step-step ngiklan di Facebook, ya mungkin step-step awalnya aja gitu. Tapi kalau di kelasku nanti beda ilmunya. Yang paling utama ini teman-teman. Di kelasku itu paling utama ini, customer persona gitu. Ya ini adalah sebuah 3 lembar ini yang aku selalu tekenin ke teman-teman semuanya. Kalau iklannya mau sukses, marketnya, pahami dulu marketnya. Kalau mau sukses ngiklan gitu. Dan kebanyakan pada nggak praktek gitu, pada nggak mau gitu, pada malah settingan tuh gitu-gitu aja. Marketnya yang beli tuh marketnya, bukan settingannya. Oke? Jadi kalau menurut gue beli buku atau mendingan dibimbing langsung sama mentor, ya dibimbing langsung sama mentor lah. Karena aku dulu bisa Facebook Ads, bisa ngiklan nggak dari buku, ketemu langsung sama mentorku, ngikut kelas, belajar langsung, ngelihat langsung apa yang diajarin dan segala macam gitu. Jadi jawabannya lebih baik ikut langsung sama mentornya gitu. Kalau beriklan itu setiap hari ya bang? Yap, kalau tadi 24 jam dan bisa setiap hari, profitnya bisa setiap hari. Ngiklan hari ini 24 jam profitnya 10 juta. Kalau kamu kuat setiap hari ya sebulan tuh 300 juta. Telat gabung, yang telat gabung nanti aku akan save live-nya. Kalau kita cuma dropshipper, sedangkan beriklan kebanyakan mau COD bang, gimana dong? Nah, pertanyaan bagus nih. Kalau kamu dapat customer COD, kamu harus modal, kamu stok. Karena COD itu emang udah budayanya di Indonesia, nggak bisa kamu tolak. Ya, coba aja deh kamu ngiklan, terus kamu dapat COD, kamu tolak-tolakin, boncos iklan kamu. Kalau saran aku, terima aja dulu. Karena by the way, COD itu awalnya dari US teman-teman. Jadi dari US, terus di US tuh udah habis. Di US itu sekarang makainya one day service. Jadi dia kayak order hari ini tuh pasti sampai hari ini. Nah di Indonesia tuh belum masuk yang kayak gitu. Mana ada coba ekspedisi yang bisa kayak gitu kan. Sehingga COD ini lagi Indonesia ini lagi kebagian orang budaya lagi COD nih. Aku pun sampai sekarang banyak kok nerima COD. Ada beberapa produkku yang kayak 100% tuh COD semua teman-teman.
Solusinya gimana? Terus masa gara-gara COD kita berhenti ngiklan? Masa kita sebagai pebisnis cuman ada masalah kayak gitu kita goodbye gitu. Padahal ada yang mau beli loh, cuman kamu nggak mau layani COD, akhirnya kamu boncos. Karena cuman kamu rasa takut kamu gitu. Hajar aja, guys. Ya, hajar aja, nggak usah takut, ya. Mahal gak bang? Biayanya berapa? Untuk info kelas langsung DM aku, oke? Bang, lokasi di mana? Aku di Tangerang, tapi untuk kelas semuanya aku offline saat ini, guys. Pandemi, guys. Jangan berkumpul-kumpul ya. Tadi tanggal berapa mas kelasnya? 16-17 Januari ya. Hari Sabtu minggu ini. Bang, budget minimal untuk FB Ads itu berapa bang? Wes, udah kayak abang-abang nih ya. Jadi untuk budget iklan itu teman-teman, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sesuaikan dengan budget kamu adanya berapa. Kamu cuma bisa ngiklan setiap hari 100.000, bisa setiap hari 100.000 aja, ya. Anggaplah dari 100.000 kamu dapat 100.000 juga gitu. Berarti sebulan iklan 3 juta, profitnya juga 3 juta. Oke, kamu punya duit cuma 200.000 setiap hari, ya udah ngiklan aja 200.000 setiap hari. Profit juga 200.000, 6 juta sebulan, ya. Punya 300.000, ya 300.000, 9 juta. Punya 1 juta setiap hari buat ngiklan, ya ngiklan ya setiap hari 1 juta, profitnya 1 juta juga, anggap 30 juta sebulan gitu. Jadi kalau ada yang nanya, bang budget ideal berapa, bang budget ini berapa, aduh nggak ada ya kayak gitu-gitu ya menurut gue. Kamu adanya budgetnya berapa, udah dipakai. Punya 10 juta, ya 10 juta hajar. Emang kalau kamu kutanya gini, kamu punya budget nih 10 juta di rekening kamu, terus kamu ngiklan 100.000, 1 juta dapat 1 juta. Masa kamu nggak mau scale lagi gitu, kayak pengen naikin 2 juta deh biar profitnya besok 2 juta juga, emang nggak mau kayak gitu? Ya aku sih mau, karena aku waras gitu. Kalau kamu nggak waras pasti kamu nggak mau tuh. Masa aneh banget sih, lu penghasilan lu sehari berapa sekarang? 1 juta, naik 2 juta nggak mau lah, udah 1 juta aja cukup. Masa gitu? Kamu berarti cuman cukup, berarti ya nggak apa-apa sih, ada orang-orang kayak gitu juga, aku nemuin juga tuh. Pernah dengar cerita orang kayak gitu ngiklan, kenapa nggak scaling? Ya udah cukup lah, kita sehari 3 juta aja cukup gitu. Aneh banget gak sih, kayak orang kan bisnis pengen kaya gitu. Orang kan bisnis pengen dapat profitnya besar gitu. Tapi ada orang yang kayak udahlah, gue mau sehari 3 juta cukup gitu. Padahal budgetnya ada, timnya ada gitu. Bukan nggak, dia malah nggak pakai tim sih kalau mendengar. Tapi dia stay di sana gitu, aneh banget gak sih? Kayak kita kan pengen ya punya profit 10 juta sehari, 20 juta, 100 juta setiap hari, kan mau kan? Tapi ada orang-orang yang kayak ngebatasin diri dia, kayak ala udahlah segini cukup lah, yang penting bisa buat makan gitu. Aneh sih menurutku. Bang, sistem iklan itu per hari ya? Ya, setiap hari. Lucu nih ngelawak. Aku dari Noka, belum ada produk buat dijual, tapi masih bingung mau mulai dari mana, masih pengen belajar iklan. Yaps, aku kasih tahu lagi ke semuanya teman-teman. Kalau kamu udah jago ngiklan, kalau kamu udah jago nyari produk, kalau kamu udah jago yang namanya ngiklan, udah master, kamu yang ngajar ya. Kalau kamu belum bisa, ayo belajar sama yang udah bisa, ntar diajarin, oke? Jadi jangan insecure lagi, gua mah nggak bisa, gua mah gaptek, gua mah main komputernya nggak bisa, gua mah Facebooknya nggak punya. Jangan insecure guys ya. Kalian tuh harus semangat, kalian tuh harus fighting gitu untuk kesana gitu. Jadi oke, semua dari nol ya, semuanya dari nol teman-teman ya. Semuanya dari nol, aku bilangin lagi, semua dari nol. Nggak ada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba jago ngiklan, jago jualan, nggak ada. Semua proses teman-teman ya, semuanya berproses. So jangan minder lagi ya, jangan minder lagi. Ayo belajar. Ikut kelas aku atau enggak belajar yang gratisan di grupku. Aku setiap hari aku sharing terus di sana kok. Oke, sekarang aku jawabin pertanyaan-pertanyaan di TikTok ya. TikTok rame nih. Baru gabung, sorry, memangnya ngefek banget ya kalau ngiklan. Itu dijamin tuh. Tonton deh semua video TikTokku. Kalau pertanyaannya masih itu. Tanpa website bisa nggak ya mas? Bisa, tapi menurut aku kurang
powerful dan aku nggak punya ilmu yang iklan nggak make website atau landing page ya, lebih tepatnya bukan website. Saranku pakai landing page. Ganti Instagram kalau lagi jalan iklan gimana? Ganti Instagram kalau lagi jalan iklan gimana? Ya tinggal ganti aja. Pasang iklan mahal-mahal nggak boncos tuh. Nah ini yang aku bilang tadi, ketika kita udah ngetesting 100.000 dan ada analisanya, ada datanya nih. Ketika datanya klub untuk di scaling, budgetnya 1 juta, zep, itu pasti nyambung tuh. Pasti nyambung tuh maksudnya pasti profit. Sekalipun boncos, ada yang salah pada saat ngetesting, ada yang salah saat nganalisa iklan. Jadi nggak mungkin orang spending, nggak mungkin aku spending ya ratusan juta dan aku cuman buang-buang duit nggak dapat apa-apa. Nggak mungkin guys, ya nggak mungkin. Justru iklan mahal itu karena tahu gitu, itu iklannya profit. Insya Allah kalau ada rezeki mau privat, amin. Semoga rezekinya dibanyakin. Oke, mana lagi nih yang nanya-nanya nih? Ayo guys, tanya-tanya guys. Kakak jualan omset tinggi, sekiranya barang apa ya kak? Banyak. Aku pernah jualan madu, aku jualan hand sanitizer, pernah jualan masker, pernah jualan preset, pernah jualan blender, pernah jualan apa lagi dulu ya? Hanger baju gitu, hanger baju unik gitu. Masih ada nggak ya barangnya? Nggak ada. Pernah jualan hanger, banyak deh, aku banyak banget yang udah aku jual gitu. Dan aku menjual ribuan piece guys. Ada daerah khusus nggak ya yang kakak hindari COD? Ada. Timur ya, aku sering bilang daerah-daerah timur tuh aku exclude. Cara retargeting, aku jarang pakai retargeting guys. By the way, aku jarang pakai retargeting. Kakak mau dropship tapi bingung mau jual apa. Ikut kelas aku. Kak, saya punya produk tapi bingung cara jualnya. Guys, kamu belajarin tentang market deh. Ketika kamu udah pelajarin yang namanya market, itu kamu akan lebih paham gitu. Ketika kamu udah tahu marketnya siapa, dia mainnya apa, dia suka nongkrongnya di Instagram atau ke Facebook gitu, itu kamu akan paham nanti kamu harus ngiklan di mana. Contohnya orangnya ini seringnya di YouTube nih, ya udah ngiklan di YouTube Ads. Orangnya seringnya di TikTok, mainnya di TikTok mulu nih, di Facebook sama IG mah jarang dia, di TikTok mulu, ya TikTok Ads gitu. Ya. Jadi kalau masih bingung, ayo kita belajar. Kak, kalau iklan langsung masuk klik tombol WA efektif nggak ya? Takut boncos. Landing page, make LP. Kak, pengen jualan tapi saya bingung barang apa yang pas untuk dijual. Jangan nyari barangnya, nyari marketnya. Cari marketnya, ya. Market tuh apa sih kak? Pasar tuh apa kak? Pasar itu konsumen, customer, ya. Jadi apa sih target market itu? Jadi target market itu adalah sekumpulan orang yang memiliki masalah yang spesifik gitu. Contohnya ada orang yang punya masalah komedo di hidung, dan itu ada banyak yang orang punya masalah kayak gitu. Contohnya ada orang yang mukanya punya jerawat, itu banyak tuh, ada spesifik orang yang memiliki masalah tersebut. Itu adalah target market atau pasar atau konsumen yang cocok untuk kita jualin gitu. Jadi jangan selalu mikirin produk. Nih, market dulu. Ya, kalau di kelasku aku ajarin ini sih. Jadi yang mau ikut kelasku langsung aja DM ku di Instagram ya. Kak, kalau pakai ads itu perang harga nggak ya? Ntar hehe. Ada perang harga tapi kecil tingkat perang harganya gitu. Maksudku kita bisa ada teknik-teknik yang kupakai untuk menghindari perang harga, teman-teman. Contohnya kita kasih value, contohnya kita pakai bundling, contohnya kita pakai garansi, contohnya banyak hal yang kita lakuin untuk ngejauhin perang harga ketimbang teman-teman main di marketplace. Oke? Ketimbang teman-teman main di marketplace. Kenapa? Di marketplace itu teman-teman, ketika kamu masuk ke Shopee, kamu ngetik barang, contohnya baju tidur. Wah, itu banyak jejer-jejer banget tuh. Ada harga ini. Sedangkan di FB Ad gitu,
iklan muncul nih satu, jeder. Kamu masuk iklannya, tek, masuk landing page-nya. Emang landing page ada kompetitor? Nggak ada dong. Dia baca di sana penjelasan kamu. Di bawahnya ada call to action ke WhatsApp kamu. Habis di WhatsApp kamu. Nggak ada kompetitor kan, nggak ketemu kan. Sehingga susah untuk perang harga. Kecuali memang kita dropship nih. Emang kita dropship nih pasti begitu produknya bagus ditiru sama kompetitor ya. Tapi selama kompetitornya itu nggak jatuhin harga kita ya, kita masih winning aja, kita masih bagus aja. Sama kayak Shopee juga. Tapi Shopee kalau aku lihat ya, aku belum pernah nyentuh main di Shopee Ads sih, atau Tokped gitu segala macam, aku belum nyentuh. Kenapa? Perang harganya tinggi banget, terus marginnya pasti tuh kecil, nggak bisa gede-gede gitu. Sedangkan aku di Facebook yang biasa nikmatin per closing 100.000, per closing 200.000 dan segala macem gitu. Kak, enak main barang baru atau barang lama yang udah banyak pemainnya? Well guys, kalau menurut aku lebih baik, lebih enak ketika nih kenapa HP jatuh mulu ya? Sorry guys. Kenapa meja aku licin tiba-tiba? Jadi kalau menurut aku lebih enak, dua-duanya enak sih selama ada profitnya sih. Tapi aku lebih sering jadi orang yang menciptakan. Kan kalau kamu kan bilang nih banyak pemainnya. Nah aku tuh orang pertama yang nyiptain itu sehingga itu banyak pemainnya. Nah aku orang yang kayak gitu ya. Jadi ibaratnya bisa dibilang lebih enak kayak gitu. Kenapa? Karena kita udah yang awalnya nih, kita udah nguasain pasarnya, bisa dibilang gitu. Kita udah nguasain pasarnya, itu udah orang tuh kalau produk ini kenalnya store kita. Walaupun banyak pemainnya tetap kita. Karena kenapa? Karena kita pembuat ininya gitu. Gimana caranya nyari market? Pikirin aja masalah orang itu apa sih, nanti ketemu deh marketnya itu apa gitu. Okay guys, anything else about your question? Jadi kalau pakai iklan di FB bayarnya per hari bang? Iya, dan jangan takut nih, kebanyakan orang tuh mikir gini, Kak ngiklan bayar tiap hari, rugi dong kak. Guys, come on, kita nggak mungkin ngeluarin budget, kita nggak mungkin ngebakar duit kalau kita nggak dapet hasil. Buat apa kita buang-buang duit kalau kita nggak dapet hasil? So mindsetnya benerin lagi. Jadi jangan mikir kayak ngiklan tiap hari, ngiklan 1 bulan setiap hari, sehari 100.000, sebulan 3 juta, buset ngapain gua? Iya dari 3 juta kamu dapat profit 3 juta juga, masa yang nggak mau? Kayak gitu sistemnya. Jadi jangan mikir kayak ngiklan tiap hari, males banget, ngapain? Ayo kita benerin mindsetnya, kita benerin pola pikir aja. Jadi jangan takut lagi, jangan mikir kayak ngiklan bayar, males gue bayar, mau yang organik aja. Ya udah silakan gitu. Tapi kalau organik kan kayak cuman dapat customernya sehari 1, besok 2, besok balik lagi 1, besok balik lagi. Sedangkan kita ngiklan sehari 100, just setiap hari bisa 100 terus. Itu enaknya iklan. Mau gak kayak gitu? Ya, ikut kelas aku di 16-17 Januari nanti. Nanti aku dan mentorku bakalan ngajarin, oke? Misal sudah di tahap scaling, banyak WA masuk yang closing dikit. Nah, itu yang diperbaiki teknik closingnya ya. Ya, betul banget. Aku pun ngerasain. Jadi ketika chattingannya udah banyak nih, kamu ngetesting iklan atau enggak kamu udah scaling. Terus yang ngechatting ada 100. Tapi closingnya cuma 10. Closingnya cuma 10. Kenapa nih? Gitu. Berarti ada yang salah dengan CS-nya gitu. Pokoknya kalau chattingan banyak, closing dikit, ada yang salah dengan CS-nya. Atau kalau kamu belum punya CS, ada yang salah dengan kamu cara ngebalesin chatnya. Atau enggak, bisa dianalisa lagi. Oh, mungkin kayak kemarin tuh tahun baru ya. Tahun baru tuh ngerasain nggak teman-teman? Itu penjualan agak turun. Oh, ternyata tahun baru orang lagi pada liburan contoh. Jadi ketika dapetin masalah, ketika menemukan something yang aneh gitu, jangan malah pusing, malah bingung, pikirin gitu. Ini nih kenapa nih? Ya, jangan malah yang udahlah gue nyerah lah, nggak jelas nih. Facebook ad yang disalahin, FB-nya yang disalahin, FB nggak jelas, IG nggak jelas, nggak mau lah gue main lagi, malah FB yang salahin ya. Karena nggak semuanya salahnya FB, bisa jadi kamunya yang belum paham ya.
Karena kan kita jualan ke orang ya. Orang itu punya aktivitas, punya activity, aduh mau bahasa Inggris susah banget. Punya aktivitas-aktivitas yang nggak sama kayak kita. Ada orang yang pagi sampai sore kerja, slownya di malam. Ada yang orang gajiannya tanggal 1, dia ngechat kita tanggal 28. Dia bilang, "Ntar ya kalau gajian saya baru beli," gitu. Ada hal-hal berbagai macam hal yang perlu kita pahami gitu. Jadi jangan ego kita yang kayak, "Ah, ini orang nggak beli, dia miskin," misalnya. Jangan gitu, karena setiap orang itu, makanya kita penting banget memahami market kita. Kita harus jualan ke orang yang emang punya duit. Jangan jualan ke anak SD. Jangan jualan ke anak SMP ya. Orang-orang yang belum punya duit ya jangan dijualin lah gitu. Makanya penting banget kita pelajarin untuk teknik-teknik semuanya gitu. Dan Facebook Ads ini ya, ketika kamu belajar Facebook Ads, ngiklan segala macam, kamu udah terjun di dunia bisnis. Harus memperbaiki mindset, harus memperbaiki strategi-strategi, teknik-teknik segala macam kamu harus bisa gitu. Kak, bahas FB Ad yang CPAS itu dong. CPAS. Apa itu CPAS ya? Sehari berapa pengiriman Mas Zen? Aku sampai saat ini alhamdulillah setiap bulan tuh udah ribuan ya guys. Jadi udah sebulan itu udah around di berapa ya? Aku lupa sih. Berapa pengirimanku? Aku jarang ngitungin sih karena udah ada tim yang ngurusin, sehingga kadang suka nggak ngitungin gitu. Paling sebulan sekali gitu. Terakhir itu sebulan itu dia ya di atas 1000, yang pasti di atas 1000 sampai 5000 lah teman-teman. 1000 sampai 5000 piece setiap bulan. Bang, website itu perlu banget kah? Wajib, bukan website ya, landing page. Oke? Mulai besok jangan nanya website, tapi landing page. Ayo, kata-katanya diganti LP, landing page. Jangan bahas website. Website itu beda lagi teman-teman. Oke, paling di Instagram udah habis. Kita balik lagi ke TikTok. Ada pertanyaan apa di TikTok ya? Yang baru gabung live pun nanti bisa tonton ulang, siaran ulang live aku ya. Kak, kalau mau iklan FB Ads kita lari ke interaksi dulu apa konversi? Konversi, oke. Itu penyebab kamu iklannya boncos, kamu ngiklan pakai interaksi. Kak, kalau ngiklan 100.000 dan keuntungan 100.000 berarti sama aja 0 dong, gitu nggak sih? Maaf. Nah, gini. Tadi aku dijelasin ya. Jadi gini, ketika kamu ngiklan 100.000 kan, terus kamu dapat 100.000 juga keuntungannya. Nih, kamu ngiklan 100.000, keuntungan kamu 100.000, omset kamu berapa? 200.000 dong, 200.000, oke? 100.000 kamu bayar iklan, 100.000 profit kamu. Gitu. Jadi bukan ya itu namanya BEP, break even point-nya. Tapi bukan kayak gitu skemanya dalam kita ngiklan. Ngiklan 100.000 dapat 100.000, omsetnya 200.000. Ya, 100.000 bayar iklan, 100.000 profit masuk kantong. Oke, gitu ya. Iklan 1 juta dapat 1 juta. Bukan balik rekening kita, bukan 1 juta juga, tapi baliknya berapa? 2 juta. Oke? Paham ya? Jadi baliknya 2 juta. 1 juta masuk kantong, 1 juta bayar iklan gitu. Profit paling minim untuk satu closingan berapa kak? Min 150.000 untung kak? 100.000, tadi kau udah jelasin. 100.000 minimal. CTR per klik bisa sampai 19k. Apa ada yang salah dengan LP-nya ya kak? CTR, aku jarang nyebut CTR sih, aku nyebutnya CPR sih, CPR mungkin. Aku sering nyebutnya CPR gitu, cost per result gitu. Kalau aku, mungkin banyak kamu ngerasain ya kayak, kok sekarang per kliknya mahal, kok sekarang ininya mahal. Dulu aku kayak gitu ya, tapi sekarang udah bebas dari masalah itu gitu. Makanya aku selalu tekanin sih ke teman-teman semuanya. Aku sering banget dapet DM yang kayak, kak aku udah ngiklan 1 juta, aku udah ngiklan 3 juta, kak aku udah ngiklan 10 juta, tapi masih boncos juga kak gitu. Makanya belajar guys, jangan action tanpa ilmu, oke? Pokoknya sarannya dari aku itu aja deh, belajar dulu nih. Mumpung aku lagi buka kelas juga gitu. KLP itu apa? Landing page. Kak, kalau FB itu ntar dialihkannya ke LP baru ke WA. Oke?
Ayo di Instagram, apakah ada yang mau nanya-nanya lagi guys? Apa ini? Oke guys, karena udah nggak ada yang nanya lagi, thank you banget yang udah nonton live malam ini. Semoga bermanfaat, semoga menjawab kenapa alasan teman-teman harus cepet-cepet nih belajar ngiklan. Teman-teman kenapa harus cepet-cepet belajar nguasain, jago jualan ya. Ketika teman-teman ngiklan, otomatis teman-teman jago jualan gitu. So, thank you banget yang udah nonton live malam ini. See you in the next video, see you in the next live-ku. Jangan lupa untuk tonton video-video konten-kontenku di TikTok. Jangan lupa untuk like terus postingan-postinganku di Instagram. Aku bakalan juga sering-sering share carousel setiap hari. Semoga bisa ngebantu, semoga bisa menjawab, semoga bisa mengedukasi teman-teman seputar periklanan. Dan jangan lupa, silakan ikut kelas aku di 16-17 Januari. Caranya cukup DM. Kak, aku mau ikut kelas di 16-17 Januari. Tolong infonya Kak. Oke? Jadi nge-DM yang jelas biar aku juga paham kamu mau nanya apa nih gitu. Oke, jadi jangan DM yang nggak jelas gitu. Dan yang di TikTok langsung klik link di bio TikTokku, nanti akan kearahin langsung ke Instagram aku, nanti langsung DM aja aku di Instagram. Oke? Thank you banget yang udah nonton live malam ini. Jangan lupa ikut kelas aku di 16-17 Januari nanti. Oke, see you guys in the next live.